Shalom teman-teman, bertemu lagi di YHS Kids Online. Sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, tolong berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kasih itu sabar, tidak
Shalom kids, happy Sunday. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa ya kids. Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMasyiah Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami, berikan hikmat-Mu agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kids, firman Tuhan minggu ini berjudul Deborah, wanita pemberani. Mari kita bersama-sama membaca dari Hakim-Hakim pasal keempat ayat 1-23. Deborah dan Barak. Kemudian sesudah Ehud mati, Bani Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Yahweh. Lalu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Dan panglima tentaranya adalah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Bani Israel berseru kepada Yahweh karena Sisera mempunyai 900 kereta perang yang terbuat dari besi, dan ia menindas Bani Israel dengan keras selama 20 tahun. Deborah, istri Lapidot, adalah seorang nabiah yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada waktu itu. Ia tinggal di bawah pohon palem Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Lalu Bani Israel mendatanginya untuk meminta keputusannya. Ia menyuruh memanggil Barak, anak Abinoam, dari Kades di daerah Naftali, dan berkata kepadanya, "Bukankah Yahweh Elohim Israel telah memerintahkan, pergilah dan bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan bawalah 10.000 orang keturunan Naftali dan keturunan Zebulon bersama-sama denganmu. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, kereta-keretanya dan para pasukan kepadamu ke aliran sungai Kison. Aku akan menyerahkannya ke dalam tanganmu." Lalu Barak berkata kepadanya, "Jika engkau pergi bersamaku, maka aku akan pergi. Jika engkau tidak pergi bersamaku, maka aku tidak akan pergi." Ia berkata, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu, tetapi kehormatan tidak akan menyertaimu dalam perjalanan ini, karena Yahweh akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang wanita." Dan Deborah pun bangkit dan pergi bersama Barak ke Kades. Lalu Barak memanggil suku Zebulon dan suku Naftali, dan ia pun pergi, 10.000 orang mengikutinya. Juga Deborah maju bersama-sama dengannya. Heber orang Keni, anak Hobab, ipar Musa itu telah berpisah dari suku Keni, dan ia membentangkan kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim dekat Kades. Dikabarkanlah kepada Sisera bahwa Barak, anak Abinoam, telah maju ke Gunung Tabor. Lalu Sisera mengerahkan semua kereta perangnya, 900 kereta perang yang terbuat dari besi, dan semua orang yang bersama-sama dengannya, dari Haroset Hagoyim ke aliran sungai Kison. Berkatalah Deborah kepada Barak, "Bangkitlah, karena inilah hari di mana Yahweh menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Yahweh telah maju di depanmu?" Dan turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikutinya. Yahweh menghancurkan Sisera dan semua kereta perangnya dari seluruh tentaranya dengan mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari kereta perangnya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta perang dan prajurit-prajurit itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan semua tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Namun Sisera meloloskan diri dengan berlari ke kemah Yael, istri Hebel orang Keni itu, karena ada hubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael keluar menemui Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu ia pun masuk ke dalam kemahnya dan ia menutupinya dengan selimut. Kemudian Sisera berkata kepadanya, "Tolong berilah aku air minum."
karena aku sangat haus." Lalu ia membuka kirbat susu dan memberinya minum, kemudian menyelimutinya kembali. Sisera berkata kepadanya, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang yang datang dan bertanya kepadamu, 'Adakah orang di sini?' jawablah, 'Tidak ada.'" Namun Yael istri Heber itu mengambil sebuah patok kemah dan palu di tangannya, mendekatinya diam-diam dan menancapkan patok itu ke dalam pelipisnya dan memukulnya hingga menembus tanah. Sebab ia telah tidur lelap karena lelahnya, maka matilah orang itu. Lihatlah, Barak sedang mengejar Sisera, dan Yael keluar menemuinya lalu berkata kepadanya, "Kemarilah, dan aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kamu cari." Maka Barak mengikutinya, dan tampaklah Sisera telah tewas dengan patok di dalam pelipisnya. Demikianlah pada hari itu Yahwe merendahkan Yabin, raja Kanaan, di depan Bani Israel. Nah, kids, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang wanita yang pemberani bernama Deborah. Deborah adalah seorang hakim satu-satunya yang perempuan dari Bani Israel. Seperti kita tahu bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa dan kemudian digantikan Yosua. Setelah kematian Yosua, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim, dan salah satunya hakim perempuan dan satu-satunya bernama Deborah. Dia adalah wanita yang sangat pemberani. Dia sangat mengasihi Elohim. Dia melakukan apa yang benar di mata Elohim, sehingga Bapa Yahwe menolong Deborah bangsa Israel mengalahkan Barak, musuh dari bangsa Israel. Dan seperti kita ketahui, bahkan Yael istri Heber turut mengambil bagian dalam pertempuran itu. Dia telah mengalahkan Sisera di dalam kemahnya. Nah kids, kita juga bisa dipakai Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita bisa menjadi pembela bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Apa yang salah di mata Tuhan harus kita perangi, dan kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, demikian kids firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Yahwe, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Elohim seperti Engkau Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengasihi anak-anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan Engkau boleh pakai Tuhan untuk melayani Engkau, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan firman-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi-Mu, bahkan taat pada firman-Mu. Terima kasih Bapa Yahwe, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan ya kids. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 0109229000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana, karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Luar biasa. Kita pasti sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan juga firman yang telah ditaburkan dalam kehidupan kita. Sekarang sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dan kita akan terima berkat dari Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan, berdoa untuk semua para kids yang ada dimanapun mereka berada. Kau punya rancangan yang sempurna buat mereka semua. Dan pada saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, berkati mereka. Terimalah berkat dalam nama Bapa Yahwe, dalam nama Yesua Masia, dan tuntunan kepada Roh-Nya Kudus
yang menyertai, menjaga, membimbing, dan membuat kita semua berprestasi, berhasil, dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus, semua kids yang sudah menerima berkat sama-sama teriakan, amin, haleluya.